Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu di video di channel ini, karena memang kami sudah lama tidak membuat video di channel Sinar Psikologi ini. Dan akhirnya saat ini kami berkesempatan untuk membuat video lagi. Dan semoga ini bukan video yang terakhir, tapi semoga nanti akan secara kontinu kita lanjutkan dengan video-video yang lainnya. Nah, kita sekarang mau bahas apa? Kita mau bahas sebuah topik yang seperti kalian sudah lihat di layar, yaitu topik yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang, yaitu apa? Psikologi positif. Apa itu psikologi positif? Psikologi positif sendiri merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berfokus pada aspek positif dari kehidupan individu. Seperti apa? Seperti misalnya fokus pada aspek kebahagiaan, fokus pada aspek optimisme, dan fokus pada aspek keterikatan sosial. Nah, tentu fokus dari psikologi positif ini berbeda dengan psikologi konvensional, yang lebih sering memfokuskan pada masalah dan gangguan mental. Psikologi positif sendiri itu menekankan pada bagaimana cara memaksimalkan potensi manusia dan membantu individu untuk membangun hidup yang lebih bahagia dan lebih berkembang. Apa yang mendasari psikologi positif ini secara filosofis? Jadi, filosofi dasar dari psikologi positif adalah menekankan pada aspek positif dalam hidup individu. Selain itu, yaitu untuk mengoptimalkan potensi dari individu tersebut. Yang pertama tadi menekankan pada aspek positif dari individu, dan yang kedua mengoptimalkan potensi dari individu tersebut. Dan ini memfokuskan pada apa yang baik dalam hidup dan mencari cara untuk memperkuat serta memperluas hal-hal positif yang ada pada diri individu, alih-alih memfokuskan pada hal-hal negatif atau gangguan-gangguan yang mungkin dimiliki oleh seorang individu. Dengan cara pandang dan filosofi kehidupan psikologi positif yang demikian itu tadi, diharapkan manusia itu bisa berubah. Nah, perubahan tentu diawali dengan pandangan hidup yang positif. Dan ini mempengaruhi pandangan hidup seseorang dengan cara membantu mereka melihat situasi dan lingkungan mereka secara positif dan memfokuskan pada solusi dan kemungkinan positif yang ada ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Dengan cara pandang yang demikian itu, maka diharapkan seseorang ini bisa muncul rasa optimis dan kepercayaan dirinya. Tentu rasa optimis untuk mengatasi masalahnya dan rasa percaya diri bahwa dirinya bisa melalui masalah yang dia hadapi. Tentu dengan cara pandang yang positif dan rasa optimis serta kepercayaan diri yang muncul dalam diri individu, ini akan membuat individu lebih mudah ketika menghadapi sebuah masalah. Membantu mereka untuk mengatasi tantangan dan mengatasi stres yang mungkin muncul ketika mereka berhadapan dengan sebuah masalah. Dengan mempraktekkan filosofi dasar dari psikologi positif, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, memperluas kebahagiaan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka, lahir dan batin. Dan ini bisa membantu mereka untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan tentu saja, membantu mereka menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Lalu, bagaimana cara sederhana dan praktis yang bisa dilakukan setiap individu untuk menerapkan psikologi positif ini? Dan tentu ada banyak cara untuk menerapkan prinsip-prinsip psikologi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya kita bisa melakukan dengan cara menulis jurnal positif atau yang biasa kita kenal dengan buku harian positif. Apa yang ditulis di dalam buku harian positif itu tentu berbeda dengan buku harian yang biasanya ditulis, yang mungkin lebih banyak bermuatan curahan hati tentang masalah-masalah yang dihadapi. Buku harian atau jurnal positif ini diharapkan diisi dengan menuliskan hal-hal positif yang ditemui, yang dialami dalam keseharian individu. Dan dengan menuliskan
hal-hal positif tersebut, tentu individu harus berpikir tentang hal positif apa yang dialami dalam satu hari tersebut, dan ini akan menciptakan perasaan yang positif. Perasaan yang positif muncul dari pandangan, pikiran dari individu yang positif. Yang kedua adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Tentu saja ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang yang membahas hal-hal yang sifatnya negatif, itu akan mempengaruhi kondisi psikologis dan kejiwaan kita. Kita bisa terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang negatif tersebut. Tentu saja, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari hal yang seperti itu atau kondisi lingkungan yang demikian itu, kita mencoba mencari lingkungan yang positif. Nah, selain itu, kita juga bisa menciptakan lingkungan atau situasi yang positif di sekitar kita dengan melakukan hobi-hobi atau kesenangan-kesenangan kita yang positif lainnya. Misalnya kita hobi memelihara tanaman, memelihara ikan, atau memelihara hewan ternak misalnya, itu semua bisa dilakukan sejauh dia membawa emosi positif pada diri kita. Nah, demikian saja ulasan singkat tentang psikologi positif kali ini. Semoga ini bukan yang terakhir dan kita semoga bisa bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan memencet tombol subscribe pada channel ini supaya Anda semua nantinya bisa lebih mudah menemukan channel ini, dan video-video yang diposting oleh channel ini akan muncul di beranda Anda semua. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.